Halo Cancer, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah general reading untuk bulan Mei. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Mei. Oke, ini kita shuffle dulu ya, baru nanti kita bahas satu-satu. Oke, di sini tema kamu adalah di tengah ini ya, ini Six of Cups gitu. Six of Cups itu pertama bisa berbicara suatu konteks yang berhubungan dengan masa lalu atau bisa berbicara tentang pemberian gitu ya, kayak semesta atau ada orang yang mau ngasih sesuatu sama kamu. Di sini nih, ini temanya tentang perempuan atau bisa juga energi feminim ya, bisa kamu terhubung dengan sosok feminim tertentu atau orang dengan energi feminim ya. Kadang laki-laki juga bisa punya energi feminim yang kuat gitu. Atau bisa juga ini proses evolusi feminim energi kamu. Lalu di sini ini berbicara tentang tantangan, bisa jadi tantangan atau bisa jadi juga tentang proses yang kamu lakukan. Ibaratnya kamu membangun sesuatu atau kamu berlatih untuk mencapai titik tertentu, hal-hal semacam itu ya, suatu dedikasi mengerjakan sesuatu atau kerja keras kamu untuk mencapai sesuatu. Dan ini berbicara tentang tantangan atau kesulitan yang mungkin akan kamu hadapin. Jadi ya, kalau kamu laki-laki bisa jadi ini berbicara tentang hubungan romantis atau bisa jadi juga tentang sosok masa lalu yang mau datang lagi nih karena kita dalam fase Merkuri retrograde ya. Bisa jadi orang-orang dari masa lalu datang lagi. Lalu ini di waktu lampau nih, sosok perempuan ini um, yang itu tadi sebagian ini di waktu lampau ada hubungan romantis yang dimulai gitu. Lalu di waktu sekarang di waktu lampau itu ya kayak aku melihat ada proses berpikir, lalu ada proses mmm, proses menavigasi hubungan yang baru gitu. Kan biasanya sebuah hubungan itu kayak ada fase honeymoon ya, honeymoon phase gitu. Biasanya 3 bulan sampai 6 bulan pertama itu kan manis semua biasanya ya, kayak kita berusaha menampilkan sisi kita yang baik-baik, demikian juga si orang yang satunya gitu. Namun ketika honeymoon phase itu udah lewat ya, kan kadang bukan kadang, sering kali karakter kita keluar gitu, kita udah nggak jaim lagi, udah nggak berusaha manis lagi, jadinya karakter kita keluar dan disitulah prosesnya, proses sesungguhnya sebuah hubungan gitu. Dan ini lebih kepada kalau di sini ada Three of Swords ya, lebih kepada menyatukan dua karakter yang berbeda ini. Oke, lalu yang berikutnya kalau berbicara tentang konteks pekerjaan, kamu membangun bisnis atau kamu berdedikasi untuk melakukan sesuatu ya, mungkin ada momen-momen di mana uh, misalnya kayak kamu ketemu tantangan, kamu ketemu kompetitor, kamu kayak menemukan kesulitan-kesulitan dalam perjalanan kamu bangun apapun hal ini yang sedang mau kamu bangun gitu. Tapi kayak ibaratnya di tengah sini nih, ini di waktu sekarang, kartu yang vibe-nya positif gitu ya, kayak lebih mendominasi daripada kartu yang vibe-nya negatif gitu. Jadi kalaupun ada tantangan ya, kamu bisa menghadapi itu, kamu bisa menemukan solusi untuk hal itu, jalan keluar. Jadi kamu nggak perlu khawatir kalau ada hal-hal misalnya tantangan atau ada kompetisi atau misalnya ada sesuatu lah riak-riak kehidupan dengan proses kamu membangun ini, senyumin aja gitu. Karena itu nggak akan berlangsung lama dan bukan sesuatu hal yang besar yang akan jadinya signifikan gitu buat kamu berhenti atau jadi kayak kamu lambat berprogres. Nggak, kamu tenang aja. Lebih kepada itu bumbu-bumbu kehidupan biar kamu nggak bosen gitu ya. Oke, lalu yang berikutnya gini. Lihat ini Three of Pentacles, lalu Six of Cups, Nine of Cups itu. Kerja keras kamu, dedikasi kamu, dan kegigihan kamu walaupun mungkin kamu menemukan tantangan, walaupun kamu menemukan rekan kerja yang mungkin nggak selalu sefrekuensi. Itu membawa kamu menuju fulfillment kamu, kebahagiaan kamu di sini Nine of Cups gitu ya. Definisi kebahagiaan kamu, definisi pencapaian kamu, atau kamu yang membangun bisnis dan melewati semua tantangan itu kayak bisnis kamu itu sampai di titik yang hasilnya memuaskan buat kamu ya. Karena ini kan kartu ini berbicara tentang gunung ya. Mendaki gunung itu kan perjalanannya lama dan nggak mulus gitu yang butuh waktu. Tapi ketika kamu sampai di puncak, kayak pemandangan di atas itu, untuk kamu yang anak gunung, yang suka naik gunung, pasti kamu ngerti apa yang aku omongin. Ketika sampai di puncak, semua capeknya kamu, kayak kesandung-kesandungnya kamu, um, pegelnya kaki kamu itu akan terbayar semuanya gitu ya dengan pemandangan yang kamu lihat dari atas sana sama kayak itu. Karena di deret ini ya, kalau berbicara konteks pekerjaan, Nine of Cups, Devil sama The Sun gitu. Devil ini kalau berbicara konteks pekerjaan ini berbicara, aku mengartikannya sebagai sebagai keberlimpahan secara finansial gitu. Money is good, keuangan bagus. Definisi abundant versi kamu gitu.
Ini kalau berbicara keuangan ini konfirmasi yang sangat bagus ya. Dan di sini kamu bahagia, keuangan bagus. Dan ini kartu paling bahagia dan juga kartu paling positif di tarot ya. Jadi di waktu yang akan datang selain kamu bisa melewati semua tantangan itu, kamu juga menemukan bahagia kamu sampai di puncak kejayaan kamu, kesuksesan kamu, keberlimpahan kamu. Ya, selanjutnya gitu. Kalau misalnya kamu nih terpikir untuk melakukan suatu hal yang baru gitu atau mempunyai ide kreatif baru atau lebih apa ya, lebih mencoba menjadi versi diri kamu yang lebih santai gitu. Karena The Fool ini selain awalan yang baru, selain optimisme, The Fool itu juga muncul ketika kamu nggak berani melakukan sesuatu atau nggak mau mencoba sesuatu hal yang baru. Ketika kamu mikirin orang gitu. Ketika kamu takut gagal. Ini The Fool sebuah reminder kalau misalnya kamu seperti itu gitu ya. Nih, karena Knight of Cups, The Fool sama Nine of Cups gitu. Kalau misalnya kamu punya ide kreatif itu, kebanyakan orang misalnya ide kreatifnya untuk memulai melukis, memulai membuat puisi, menggambar, belajar berkebun, hal-hal semacam itu. Orang tuh biasanya mau langsung besar gitu, kayak harus jadi sesuatu. Kita lupa untuk melakukan sesuatu hal karena hal itu menyenangkan gitu. Bukan karena hal itu kita langsung kepikiran bahwa hal itu harus menghasilkan sesuatu. Kita kadang melupakan hal-hal semacam itu, melakukan sesuatu hal karena itu menyenangkan. Kita berpikir seringkali melakukan sesuatu hal karena itu akan menghasilkan sesuatu. Kalau kalau seperti itu ya menurut aku gitu. Kita jadi kehilangan esensi hidup gitu, bahwa segala sesuatu tuh harus orientasinya finansial. Bukan aku bilang orientasi ke finansial atau kesuksesan itu gak baik atau gak boleh atau melarang kamu, tapi kayak aku selalu bilang, mungkin aku pernah bilang di reading kamu bahwa hidup itu kan ada banyak aspeknya ya, gak cuma aspek finansial. Kamu punya aspek sosial, aspek spiritual, aspek kreativitas, dan kita harus apa ya, mengintegrasikan semua part itu dalam hidup kita gitu, supaya kita hidup kita itu jadi kayak terintegrasi gitu, semua bagian-bagian itu bisa menyatu gitu. Karena itu juga memberikan keseimbangan satu sama lain, itu untuk memberikan keseimbangan. Ibaratnya gini, kalau misalnya contoh ya, fokus kamu ke finansial aja dan kamu mengabaikan misalnya aspek sosial, aspek spiritual, taruhan deh pasti hatinya tuh rasanya nggak damai, merasa ada yang kurang, ada yang nggak pas sama hidup kamu. Kamu nggak usah percaya langsung gitu apa yang aku katakan, tapi kamu coba aja buktikan sendiri, lihat sendiri. Atau kamu lihat orang-orang yang menurut kamu kayak fokusnya um, sama sama misalnya aspek finansial aja, tapi mengabaikan aspek-aspek yang lain. Lihat apakah dia happy gitu, apakah dia hatinya damai, apakah dia merasakan kepuasan dengan hidupnya, hal-hal semacam itu ya. Oke, mari kita lihat lebih lanjut. Tadi kan aku bilang kalau aspek finansial, pekerjaan, bisnis di waktu yang akan datang itu sangat menjanjikan ya. Tapi kalau misalnya kamu yang bertanya tentang aspek hubungan romantis kamu ya, atau kamu yang bertanya secara khusus tentang hubungan romantis kamu, ada yang kamu perlu perhatikan gini. Karena di sini ada Five of Pentacles dan Devil. Kalau dua kombinasi ini ya, kalau untuk hubungan romantis, kayak ada suatu hal yang bikin gak happy dan itu udah berlangsung lama, tapi kayak gak pernah dibahas, atau dibahas pun gak ada perubahan gitu. Dan ini sebuah bahan kontemplasi ya, bahan renungan buat kamu gitu. Seberapa lama hal ini udah berlangsung? Seberapa banyak kamu mencoba mengkomunikasikan hal ini? Karena kalau Five of Pentacles sama Devil ini biasanya aku melihatnya ini udah berlangsung lama sih. Dan kayak diomongin juga udah ibaratnya udah capek gitu. Dan kalau kamu nggak happy gitu, apakah kamu memilih bertahan atau ya udah kamu move on, kamu menemukan kebahagiaan kamu, dan mungkin kan nanti kamu akan ketemu lagi dengan orang yang baru gitu. Mendingan kamu single, kamu bisa mengekspresikan atau menemukan kebahagiaan kamu di tempat lain, misalnya teman-teman, hobi kamu, fokus sama karir kamu, dan kamu berpotensi ketemu sama orang baru, atau kamu bertahan, tapi kamu mengeluh terus, kamu curhatnya ke teman kamu juga mengeluh terus, dan lama-lama itu mencuri energi kebahagiaan kamu. Itu yang jadi bahan renungan buat kamu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.